Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Hari ini yang tidak masuk siapa? Amira. Ya. Kenapa nggak masuk hari ini? Kita doakan teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir, semoga lekas sembuh. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas ya. Apa sih tujuan kelas? Keyakinan kelas. Pertama di sini kelas 2 ya. Tujuannya agar kelas kamu aman, nyaman, kondusif, menyenangkan selama proses pembelajaran. Ya. Jadi kita buat keyakinan kelas 72 ini. Nah, sebelumnya kalian menuliskan apa sih yang kalian impikan di kelas 72 ini biar aman, nyaman, kondusif, menyenangkan. Nanti kalian tulis di post-it yang ibu bagi ya. Aku pengen kelas ini seperti apa contohnya. Selama pembelajaran tidak boleh ngobrol, misalnya ya. Itu harus kamu tulis. Jadi kamu menginginkan kelas 72 ini kelas yang seperti apa. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas itu, kemudian akan kita tulis, akan kita tanda tangani bersama-sama. Merupakan kesepakatan antara semua warga kelas 72. Oke? Nah, sekarang ibu bagikan post-it-nya. Nanti kalian tulis apa sih yang kalian inginkan di kelas ini, ya. Ibu tolong dibagi nanti setiap anak satu, kalian tuliskan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan di kelas 72 ini. Kalian dibantu nggak tolong dibagi? Nah, dibagi setiap anak satu. Nah, kalian tulis apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan di kelas 72 ini agar kalian selama menempati kelas 72 ini aman, nyaman, selama proses pembelajaran juga menyenangkan, ya. Silakan. Nah, sambil dipikirkan apa yang kalian inginkan. Nah, silakan. Mulai ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kalian mulai menuliskan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan di kelas 72 ini. Boleh sambil ini? Nanti yang kalian inginkan ya. Apa yang kalian harapkan tulis. Apa yang kamu inginkan di kelas 72 ini dia. Tadi kan tujuan kita membuat keyakinan kelas agar kelas ini apa? Aman, nyaman. Nah, tulis. Nah, kamu tulis. Nah, keyakinan kelas atau apa yang kamu impikan di kelas 72 ini yang aman, nyaman, menyenangkan. Tulis. Nah, tulis. Ini kertas post-itnya kurang? Satu ya. Nah, hasil kalian boleh langsung ditempelkan di depan. Silakan yang sudah boleh ditempelkan di papan. Nah, yang sudah boleh ditempelkan di papan. Boleh ditempelkan di papan yang sudah ditulis, tempelkan sini. Nah, nanti kita kelompokkan. Silakan. Boleh ditempelkan, silakan. Ya. Nah, silakan. Taruh. Oke.
tulisannya. Nggak salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ibu Umi Jamilah SPD selaku pemapar diseminasi budaya positif, dan ibu bapak semuanya yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur akan bertambah nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat pada hari ini karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Umi Jamilah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara inti yakni pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga yakni tanggapan dan tanya jawab. Acara keempat refleksi, dan seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan acara penutup. Baiklah Ibu Bapak, untuk membuka acara ini mari bersama-sama kita membaca basmalah. Terima kasih. Semoga akan lebih semangat dalam mengikuti acara ini. Ibu bapak yang kami hormati, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita tentunya pernah mengalami hambatan maupun halangan di dalam menjalankan tugas kita. Oleh karena itu, pada hari ini akan dijawab semua oleh Ibu Umi Jamilah dalam paparannya diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita ikuti bersama. Berikan aplaus Ibu Bapak. Inilah Ibu Jamilah dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih kepada Hukum selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Wiradesa, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salah satu untuk memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa saling sharing ilmu apa saja yang saya peroleh dari program guru penggerak. Hari ini saya coba sharing dengan Bapak Ibu guru. Jadi materi pada hari ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, konsep inti pada budaya positif yang akan kita sharing pada hari ini yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di meja Bapak Ibu sudah saya siapkan kertas atau nanti juga boleh lisan. Kita di sini sama-sama diskusi, kita di sini sama-sama belajar. Menurut Bapak Ibu, ada 3 poin di situ. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Monggo nanti boleh mengutarakan pendapatnya setuju atau tidak setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan atau kita sharing siapa yang bersedia untuk mengutarakan pendapatnya tentang 3 hal tersebut. Silakan. Monggo mic-nya. Pak. Silakan. Pak Dian silakan. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang disampaikan oleh Ibu Daniel, setuju atau tidak, itu pemberian hukuman yang pertama dapat mendisiplinkan. Pemberian hukuman menurut saya itu bisa menjadi positif, bisa menjadi tidak atau negatif atau berdampak buruk. Seperti contoh, mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman. Kalau itu hukuman fisik yang menjadikan anak trauma, maka itu menjadi hal yang buruk. Tapi kalau hukuman yang bersifat mendidik itu bisa berdampak baik. Ya, terima kasih. Pak Dian, ada Bapak Ibu guru yang mengutarakan pendapatnya? Silakan. Silakan duduk. Saya ingin mengutarakan pendapat saya ini tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, iya. Hanya saja, apakah mendisiplinkannya itu menjadi hasilnya itu optimal atau tidak? Itu mungkin bisa jadi tidak, Bu. Karena dengan hukuman anak disiplinnya itu karena terpaksa, mungkin karena takut, bukan atas kesadaran yang tumbuh secara internal. Demikian Bu pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Pul, luar biasa. Beri aplaus buat Pak Dian dan Bu Pul. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pernyataan kedua dan ketiga. Ada yang mau menanggapi? Silakan Pak Catur. Terima kasih. Kaitannya dengan mendidik anak, memang kita kan ada istilah reward dan punishment. Jadi satu sisi kalau dia melanggar kita kasih punish, kemudian kalau dia berbuat sesuatu yang positif kita berikan reward. Itu jelas harus seperti itu. Jadi mendisiplinkan dalam artian kita berada di sekolah itu kan salah satu bentuk miniatur dari nantinya dia hidup di masyarakat. Jadi sesuatu yang melanggar, sesuatu yang salah itu mesti kena hukuman. Jadi paling tidak dia mengerti bahwa sesuatu yang salah itu adalah kena hukuman. Kemudian sesuatu yang memberikan menghasilkan atau yang terbaik dia akan mendapat hadiah. Jadi saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tinggal bagaimana kita meramu hukuman semua. Terima kasih kepada Pak Catur. Beri aplaus buat Pak Catur. Luar biasa jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi mungkin ada yang setuju dengan ada yang tidak setuju dengan alasan masing-masing. Seperti tadi Pak Dian, kalau hukuman itu membuat trauma mungkin tidak setuju. Tapi kalau hukuman itu bertujuan baik, Pak Dian setuju. Seperti itu Pak Ibu. Pak Bukun juga sama ya tadi ya tentang hukuman. Kemudian mengenai mungkin kita akan praktik sedikit. Saya boleh minta tolong kepada Bapak Ibu yang bersedia menjadi relawan. Nanti minta tolong di depan Bapak Ibu itu kan ada kertas. Silakan tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga di dunia ini. Menurut Bapak Ibu itu sesuatu yang berharga. Disobek saja secari kertas, tidak usah besar-besar. Nah, di situ ada nanti yang mungkin hasil dari sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu kepal di tangan seperti yang di depan bentuknya. Kepal erat-erat karena sesuatu yang berharga itu kan biasanya dijaga dengan baik gitu ya. Nah, itu mungkin untuk peran yang pertama. Di sini saya sebutkan nanti Pak siapa. Nanti kita praktik. Kemudian ada aktor satu lagi nanti
yang berusaha mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mungkin dari Melayu dulu ya, mengancam, menghardik, menyuap, menyogok, agar teman itu mau membuka dan menyerahkan benda tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang bersedia menjadi relawan, nanti mic-nya ada 2, bisa kita praktik. Mungkin berdiri Bapak Ibu, silakan. Ini bebas ya, boleh benda, boleh Kenapa? boleh benda, boleh. Iya bebas, pokoknya sesuatu yang berharga menurut Pak Halim, yang berharga di dunia ini, paling berharga. Nah silakan, Ibu Zaki. Mic-nya, yang Pak Halim mic-nya itu. Ini mungkin Pak. Yang menggenggam siapa ini? Pak Halim mungkin enggak. Sudah. Silakan. Sudah berat-berat pokoknya. Ini bebas ya Bu ya? Ya, bebas. Maksudnya saya mau mengawali dari apa ini bebas ya? Yang penting saya berusaha agar Pak Halim mau menyerahkan sesuatu yang berharga itu kepada jenengan. Iya. Halo Pak Halim. Halo Mas Zaki. Selamat dulu. Pak Halim, sedang membawa apa? Ya, saya sedang membawa ini langsung di rahasiakan ya. Sesuatu yang berharga bagi saya, bagi hidup saya, namun berharga lah. Dan saya jaga sesuatu ini dengan kemampuan maksimal saya. Apakah saya boleh melihatnya Pak Halim? Untuk sesuatu ini bersifat rahasia Pak, jadi tidak langsung saya berikan atau saya berikan, kecuali dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau demikian ketentuannya apa? Kalau saya ingin mengetahui. Ya, ketentuannya yang tidak memberatkan bagi saya dan tidak berpengaruh kepada hidup saya, karena sesuatu ini memang urgent sekali bagi saya. Jadi misalkan ada syarat-syarat tertentu, misalkan Bapak Zaki mau melihat atau mau mengetahui, tapi sesuatu itu tidak boleh atau tidak sampai berarti ya berisiko kepada saya. Barangkali Pak Halim ada yang memiliki unek-unek atau tentang apa yang mau diceritakan, barangkali nanti saya bisa membantu. Nah mungkin Pak Halim bisa bercerita sama saya. Untuk unek-unek ya, terkait dengan sesuatu ini ya Pak, mungkin tidak akan saya ceritakan sepenuhnya. Mungkin saya kasih dulu saja bahwa sesuatu ini tidak bisa diganti oleh apapun di dalam hidup saya, dan tidak boleh ada yang sampai menyakiti sesuatu ini, hilang atau apapun tidak boleh, karena memang ya, karena memang saya jaga. Seperti itu. Ya. Sebegitu berharganya ya Pak ya, apa yang ada di dalam Pak Halim ya. Tapi dari penjelasan Pak Halim kurang lebih saya bisa menebak apa yang ada di genggaman Pak Halim. Jadi mungkin tidak apa-apa kalau misalnya Pak Halim tidak mau bercerita dengan saya, nggak apa, tapi mungkin nanti next time apabila Pak Halim merasa jenuh atau tentang hal yang memang sedang dalam genggamannya Pak Halim tersebut sedang kurang enak di hati Pak Halim, silahkan bisa bercerita sama saya. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk Pak Halim dan
Baik, luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Zaki dan Pak Halim. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap hal ini. Silakan. Baiknya, ya, Pak Niam silakan. Mohon konfirmasinya Bu, ini berarti kita diminta untuk menebak bendanya atau kita diminta untuk mencoba meminta barang berharga dari teman kita? Meminta barang berharga. Oh. Tadi mungkin Pak Zaki bentuk rayuannya, jadinya biar Pak Halim tadi mau bercerita, akhirnya kayak mengalihkan. Ya. Tapi kan Pak Halim tadi tetap ya. Iya. Mohon tanggapannya Pak Niam. Oke, boleh saya mencoba untuk mempraktekkan itu Bu? Iya boleh, silakan. Pak Niam dengan? Buis, Ayo Buis. belum siap. Nama siapa? Nah Pak Fikri. Ayo Pak, silakan Pak. Iya, tetap gua lagi tapi sing rayu Rayunya yang lain. Nah, rayunya yang rayu berbeda. Ketika kau Nabila sing rayu kan mau pindah. Iya. Oke Pak Halim, sebelum kita berbicara panjang lebar, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu Pak Halim ya. Jalan-jalan kalau nggak bulus. Cakep. Jangan lupa untuk membeli karangan bunga. Biar silaturahim kita tidak putus, apa yang ada di tangan Pak Halim bisa diberikan ke saya. Kira-kira bisa nggak Pak Halim? Kalau saya untuk menjawab pantun, balas pantunnya mungkin belum tersiapkan dari saya. Kalau untuk langsung memberikan, mohon maaf Pak Niam, ini belum bisa saya berikan langsung kepada Pak Niam. Karena seperti yang awal saya sampaikan kepada Pak Zaki, ini sesuatu yang bersifat rahasia dan belum langsung bisa saya berikan ke siapa-siapa. Maksudnya belum saya bisa terangkan langsung bahwa ini bentuknya apa, karena masih bersifat rahasia, urgent bila nantinya orang lain tahu. Oke, kalau tidak bisa memberikan dengan cuma-cuma, bagaimana kalau tukar dengan barang berharga saya Pak? Nah, mohon maaf karena ini memang berharga bagi saya, belum tentu apa yang ada di Pak Niam, barang Pak Niam bisa sama nilainya dengan yang punya saya. Oke, dibujuk nggak mau, berarti kalau tetap nggak mau kita bisa tidak berteman lagi loh Pak. Ya mohon maaf untuk pertemanannya yang masih bisa Pak, tapi kalau karena ini kan sifatnya berbeda ya Pak, mungkin kalau uang lah mungkin itu bisa, tapi kalau ini merusak pertemanan menurut saya tidak sampai. Berarti tetap tidak diberikan ya Pak? Saking berharga. Masih saya pertahankan. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Budi Mas buat Pak Halim dan Pak Niam. Pak, satu sabar. Cakep. Ini nanti terakhir Pak Catat. Bapak tadi mengatakan apa yang ada di tangan Bapak itu sesuatu yang sangat berharga yang akan Bapak jaga. Saya bisa jamin kalau saya ikut memegangnya akan lebih terjaga loh Pak. Ayo Pak, berikan ke saya akan ikut menjaga bahkan dengan sepenuh hati, mungkin bisa melebihi apa yang Bapak lakukan. Oke, mohon maaf Ibu, karena ini merupakan barang yang mungkin dari identitas kemudian isi barangnya tidak bisa langsung saya berikan secara cuma-cuma. Ini tetap saya jaga sendiri karena mungkin menurut saya ini yang cuma bisa jaga adalah saya. Tapi Pak, pada suatu kondisi barang yang Anda pegang itu mungkin bisa jadi membutuhkan orang lain karena saat itu Anda tidak di sisinya. Gimana kalau saya lah orangnya yang akan ikut menjaganya? Oke? Ya, untuk barang ini memang kalau untuk membutuhkan orang lain dalam hal menjaganya itu memang, tapi karena saya yang lebih bertanggung jawab, saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin seperti yang tadi saya bilang. Meskipun saya tidak ada, bagaimana caranya tetap saya akan mengusahakan. Meskipun Anda akan dimasukkan ke neraka, karena Anda menyimpannya untuk diri sendiri, tidak berbagi dengan yang lain.
Itu terlalu berisiko, Pak. Ya. Terima kasih Bu Jati. Iya. Ya, oke. Beri tepuk tangan buat Bu Jati yang terakhir. Terakhir. Ya. Baik, ada yang bisa minta tolong menanggapi tentang praktik kita? Ada yang bisa menanggapi? Intinya tentang apa? Takdir, ya silakan Pak. Terima kasih sudah menanggapi dari tadi kita sesuatu yang berharga, di mana yang satu mempertahankan, yang satu ingin meminta apa yang berharga itu. Kalau dari tadi memang yang berharga itu apa, kemudian berharganya bagi dia itu harga yang seperti apa, tidak ditanyakan. Kalau seandainya yang mau menanya, yang mau meminta itu minimal tahu apa yang berharga, dari situ mungkin barang itu atau apapun yang ada di tangan itu bisa didiskusikan. Seperti tadi sampai ada ancaman masuk neraka atau apa, tapi kan tidak tahu apa yang di dalam tangan itu. Siapa tahu itu adalah oksigen atau apa, tidak ada apa-apa gitu. Sehingga untuk apa? Untuk meminta itu yang meminta mungkin kan bisa memahami apa yang dia pegang. Saya tanyakan itu kenapa kok itu sangat berharga misalnya, apakah barang itu misalnya, sehingga dari situ apa yang kita minta kan tahu barang yang mau diminta itu apa, sehingga nanti bisa timbul perdebatan antara yang meminta dan yang diminta. Mungkin bisa muncul seperti tadi dukun itu, tapi sayangnya kan dukun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kira-kira aja. Kira-kira saja. Mungkin pertama yang perlu ditanyakan ketika meminta, apa sih itu yang ada di tangan? Itu kok dia tidak bisa menjawab, ya mungkin pakai pertanyaan yang lain yang intinya bisa mengetahui apa yang ada di dalam tangan, mengapa sangat berharga. Mungkin dari situ nanti bisa dikembangkan yang lain, sehingga ada dua keputusan atau kesimpulan. Yang pertama, yang meminta akhirnya menyadari bahwa itu memang betul-betul berharga bagi dia dan tidak mungkin saya minta itu. Kemudian yang kedua, mungkin menurut dia sangat berharga, tapi ternyata ini sangat penting bisa untuk kemaslahatan yang lain. Itu mungkin bisa ono rokok, ono karma, macam-macam seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Close buat Pak Fir. Baiklah, mungkin di sini nanti terkait dengan yang bisa mengontrol sesuatu, hasilnya kan diri kita sendiri. Yang boleh membuka dan tidak itu kan pahalnya kan, tergantung pahalnya. Dirayu, tadi ada yang merayu, bahkan dukun tadi mengancam. Tapi Pak Halim mampu mengontrol dirinya sendiri dengan tidak menyerahkan benda berharga itu kepada orang lain, karena menurut Pak Halim itu sangat berharga. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang mampu mengontrol diri kita ya kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, inti dari praktik kita hari ini. Nah, ini mengenai miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tuh mampu untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang miss. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat seperti penghargaan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi seperti dukun ya, sempat memaksa. Sama Pak Halim yang mungkin dari sisi usia jauh lebih muda. Nah, kemudian di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kadang ada murid yang kita paksa untuk mengerjakan sesuatu, bisa jadi dia mengerjakan karena terpaksa. Kita memaksakan diri kita untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Jadi sifatnya hanya waktunya itu jangka pendek. Dia mau mengerjakan tapi jangka pendek. Jadi tidak jangka panjang. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kayak murid itu memiliki rasa percaya diri yang kurang karena mungkin sering dikritik dan dibuat merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, bahkan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kan kadang ada anak, mungkin kita juga merasakan pernah di posisi murid, di posisi kita sedang tidak percaya diri, mungkin dapat kritikan yang nggak kuat, kita kadang berdialog dengan diri kita. Kita sebenarnya bukan orang yang mampu ya, kita tuh nggak mampu untuk melakukan ini ya, jadi kita menyalahkan diri sendiri terus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sekali lagi sifatnya hanya jangka waktu pendek. Mungkin kita sekarang mampu memaksa murid kita mengerjakan soal, tapi kan itu bentuk paksaan, tidak. Belum tentu di dalam dirinya itu memang berniat untuk mengerjakan itu. Dia hanya untuk memenuhi nilai-nilai dan nilai, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran paradigma baru itu dirancang mungkin sekarang diajaran untuk menggunakan prinsip berdiferensiasi dan tujuan akhirnya nanti ke profil pelajar Pancasila. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mengajak orang untuk memiliki pandangan yang sama. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Justru kita yang memahami, bukan kita memaksakan orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan kita itu memiliki tujuan. Misalnya ada anak terlambat, dia boleh memiliki tujuan juga. Mungkin ada anak yang mencontek, dia punya tujuan juga. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa. Nah ini tadi Pak Halim, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol itu hanya kita sendiri. Saya bisa, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ya, pertama-tama mungkin seperti Pak Zaki, Pak Niam awalnya membujuk. Karena membujuk tidak berhasil, akhirnya kan tadi gagal kan sampai Pak Halim tidak menyerahkan. Nah, kemudian kalau teori kontrol itu kolaborasi, konsensus itu kesepakatan. Mungkin kayak tadi Pak Afir bilang, yang di dalamnya itu apa sih? Mungkin dicari, mungkin dibayar atau apa, biar orang itu rela menyerahkannya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bekerja sama, mungkin berdiskusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin model berpikirnya ada menang, ada kalah, stimulus respon. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Bu Is bisa di sini Bu Is, kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang ini. Jadi dua-duanya win-win solution gitu ya Bu ya. Nah di sini mungkin kita sudah mulai masuk disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, di sini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini nanti kita akan menuju ke keyakinan kelas juga. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak. Di sini maksudnya kita murid selaku pendidik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi nggak ada sogokan Bapak Ibu, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri sendiri. Itu yang kita harapkan. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita mengarah ke motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Begitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal mungkin Bapak Ibu pernah mempraktikkan sendiri. 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini juga ada mendapat imbalan atau penghargaan. Seperti kita memberi hadiah kepada murid, itu dua hal ini termasuk motivasi eksternal. Motivasi yang datangnya dari luar. Hukuman mungkin dia tidak akan melanggar karena takut. Di sini mungkin ada poin ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak itu melanggar kan dapat skor. Nah, kalau yang penghargaan, anak-anak itu melakukan kalau dia dapat mungkin hadiah. Saya pribadi pun pernah melakukan hal tersebut. Kemudian motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh misalnya, saya berharap bisa datang tepat waktu karena mungkin kalau saya misalnya takut karena dapat teguran dari kepala sekolah, mungkin itu masih eksternal gitu Bapak Ibu. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya itu seorang guru harus bisa memberikan contoh kepada murid saya, nah ini sudah masuk ke motivasi internal. Jadi tidak ada pengaruh dari luar, bukan karena ini bukan karena takut mendapat teguran atau biar dapat penghargaan menjadi guru yang paling rajin, tidak. Misalnya kayak gitu, kita sudah sadar bahwa kita ingin datang tepat waktu karena kita itu seorang pendidik dan kita itu sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Itu sudah internal Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal tadi, pertanyaan tematik, bahwa sesungguhnya atau sebenarnya penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan yang ingin kita capai. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama motivasi eksternal dan itu sama memiliki dampak seperti hukuman. Itu Bapak Ibu menurut disiplin positif yang saya pelajari pada program guru penggerak. Kemudian bentuk program kebajikan mungkin kita diarahkan untuk yang tadi mungkin penghargaan, kita tetap memberikan anak itu dalam bentuk apresiasi. Apa sih dalam memberikan apresiasi atau pengakuan? Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Misalnya ketika anak saya ajak kerja kelompok, kita menghargai, wah kamu luar biasa ya, kamu sudah mau peduli dengan teman anggota kelompok yang lain, kayak gitu, seperti itu. Jadi beri pengakuan secara khusus, sebut nama, tidak apa-apa. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Mungkin hari ini berapa anak yang melakukan tindakan positif, esok harinya dengan anak yang lain. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Mungkin ketika mengerjakan kayak kemarin mungkin matematika membuat alat peraga, ketika prosesnya sudah menggunting ya kita menghargai. Walaupun nanti hasil akhirnya ada yang mungkin kurang sesuai dengan yang kita harapkan, proses yang kita nilai. Kemudian di sini mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak keberatan ini mohon dicermati kemudian dipilih. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, mungkin alasan secara pribadi. Yang bersedia untuk berpendapat silakan. Silakan, itu mic-nya ada satu lagi terkait dengan apa itu. Misalnya bisa diperkecil lagi. Bisa kecil. Di jipek dulu. Besar ya? Oke, ini jipek soalnya saya ambilnya. Nah mungkin saya bacakan
Bu Haja mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, ada yang berbeda? Pak Fir silakan. Dari yang tertulis di situ sebetulnya bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Ketika semua yang harus dilakukan karena perilaku yang negatif, ingin proyek itu pertama berdasarkan kesepakatan. Contoh, kamu kok terlambat, besok kalau terlambat kali gimana? Berani kamu kosak 100 kali misalnya. Dia mengatakan berani, saya siap. Pokoknya Pak, besok kalau saya terlambat saya kosak 100 kali. Ketika besok dia terlambat, kan konsekuensinya 100 kali. Jadi itu bisa menjadi konsekuensi. Tapi sama-sama push up 100 kali bisa menjadi hukuman ketika itu belum muncul adanya suatu kesepakatan antara orang yang memerintahkan atau mengingatkan kembali bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dari perilaku yang negatif. Karena saya kira konsekuensi dengan hukuman itu kan sebetulnya dua-duanya sama-sama ingin merubah perilaku yang positif, dua-duanya. Hanya saja kalau konsekuensi berarti sudah ada kesepakatan, kalau hukuman tanpa ada kesepakatan. Terima kasih. Saya menanggapi. Terima kasih kepada Pak Fir. Beri close. Saya menanggapi orang usah suara wis merdu. Tak tanggapi. Apakah dengan demikian bisa disimpulkan kalau hukuman itu penentuannya hanya oleh satu pihak saja, tetapi kalau konsekuensi logis apabila ketentuan itu merupakan kesepakatan dua belah pihak, yang memberi hukuman dan yang menerima hukuman itu? Ya, kalau hukuman ini biasanya ada dua orang, yang satu merasa dia di atas, yang satu di bawah. Karena dia merasa berkuasa, dia bisa melakukan apa saja terhadap orang yang di bawah kekuasaannya, katakanlah guru dengan murid. Itu cenderung ke hukuman. Tapi ketika itu sebagai sejajar, bahwa ini seperti ini kita sudah sepakat, saya bukan sebagai seorang penguasa, dia bukan orang yang dikuasai, tapi dua-duanya sudah menjadi kesepakatan bahwa kalau begini maka begini. Itu menurut saya bukan suatu hukuman, walaupun objek dari materi yang harus dilakukan sama, tergantung bagaimana itu awalannya, kata pengantarnya, kalau menurut saya itu. Baik, Bu Gun, tanggapi. Oh, bukan ya. Berdasarkan apa yang disampaikan Pak Fir dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Jamila tadi, saya kok punya kesimpulan seperti ini, Bu. Artinya untuk memandang suatu hukuman, sesuatu itu merupakan hukuman atau konsekuensi, kita perlu membangun relasi kesetaraan. Nah, melalui itu kemudian kita membuat kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya ketika anak mendapatkan suatu hukuman atau tindakan tertentu dari seseorang, itu sebagai hasil dari kesadaran diri, karena memang sudah disepakati sejak awalnya. Demikian, Ibu. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Cukup? Pak Catur, silakan. Rame-rame jadi Pak Catur. Semangat senek. Terima kasih. Saya masih belum kaitannya dengan hubungan dan konsekuensi. Tadi saya setuju yang disampaikan Pak Fir. Cuma tadi saya kaitannya dengan motivasi internal dan eksternal. Yang menjadi pertanyaan saya begini, bagaimana cara untuk bisa menumbuhkan anak itu bisa tumbuh motivasi internal? Sedangkan kita tahu bahwa kondisi anak yang majemuk untuk negara yang belum berkembang, ya, jadi agak sulit. Karena saya juga teori-teori yang disampaikan dari ini itu masih banyak yang menurut saya belum krek gitu ya. Jadi saya, apakah ini sudah berhasil di negara-negara mana yang menjadikan contoh-contoh teori-teori yang tadi disampaikan. Jadi
kita kan juga kadang-kadang menganggap teori yang dulu tidak pas harus di kenyataannya juga sudah banyak yang jadi menteri, jadi presiden gitu. Jadi saya juga masih ingin jadi mungkin di sini banyak guru-guru penggerak, contoh-contoh yang sudah berlaku di negara-negara mana, yang contoh-contohnya bagaimana, kemudian sudah sesuaikan dengan negara kita. Terima kasih. Bukti nyata udah. Terima kasih Pak Catur. Ada yang mau menanggapi? Pak Fir aja. Oke, eksternal, internal. Sebetulnya yang paling bagus, semua perilaku orang melakukan apa saja ini, apalagi yang jelas yang positif utama ini yang saya sampaikan, itu adalah semua motifnya atau motivasinya timbul di dalam orang itu sendiri yang terkenal dengan motivasi internal. Di dalam perjalanannya saya akan bicara tentang perilaku dulu. Jadi manusia itu unik. Perilaku seseorang, ada teori mengatakan bahwa perilaku seseorang itu muncul karena adanya ini stimulus terus reaksi terhadap stimulus. Maksudnya ada sesuatu perilaku kepada kita, kemudian kita menyikapi perilaku itu. Lah kalau sudah menjadi keyakinan, itu akan menjadi dasar seorang melakukan apa saja. Mungkin ini susah dipahami. Artinya apa? Orang-orang yang melakukannya bisa kita lihat, misalnya di luar sana ada kayak sinapojak perapatan kayak anak pan orang seperti itu. Kalau kita diajak bicara, itu nggak nyambung, karena nilai-nilai yang ada di mereka dengan nilai-nilai yang kita miliki jelas beda. Kenapa kok mereka bisa memiliki nilai-nilai seperti itu? Karena adanya stimulus yang sering masuk pada dia. Yaitu stimulus apa? Ternyata orang hidup itu harus bebas, mereka itu mengandalkan kebebasan. Itu perilaku orang itu biasanya seringnya stimulus yang masuk di situ, sikapnya itu seringan itu. Lah itu kalau dimasukkan ke dalam teori pembiasaan itu adalah tentang kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu perilaku apa saja yang selalu diulang-ulang akan menimbulkan suatu kebiasaan. Kembali ke masalah eksternal dan internal. Seseorang ingin mendapatkan suatu, tentunya apakah bisa langsung internal? Belum bisa. Misalnya kita kepingin merubah perilaku seorang biar senang membaca, disuruh susah. Meyakinkan bahwa membaca ini penting, mereka juga susah. Mungkin kita terus berikan contoh-contoh, mungkin ketika kita memberikan stimulus tentang pentingnya membaca, mungkin dia akan bisa sadar. Tapi kan kadang-kadang susah. Nah, biasanya orang tua atau guru akan memberikan yang eksternal dulu. Misalnya misalnya bisa nilai sekian, tak kopi mobil misalnya saja ini kan lebih. Artinya mereka itu awal-awalnya untuk belajar itu mereka hanya ingin mendapatkan yang sesuatu yang eksternal. Tapi kalau sudah terbiasa, apa enak kan gitu akhirnya. Ketika dia sudah merasakan enak, dia akan sudah melupakan apa yang dia kan mobil, mungkin dia sudah terbiasa, maka akan muncul internal. Jadi internal bisa dipengaruhi dari eksternal, sehingga contoh kesepakatan kan belum tentu dalam satu kelas itu harus sepakat semua, belum tentu. Biasanya kalau kita sing paling akeh akhirnya yang menang. Apakah mereka yang mau sepakat itu dia sepakat? Belum tentu. Tetapi dia harus mengikuti kesepakatan itu karena eksternal itu. Tapi kalau yang pertama saya setuju dengan itu sudah internal. Tapi yang tidak setuju tapi dia melakukan itu eksternal. Tetapi kalau sudah lama dia sudah makan, dia apa enak, gitu kan? Nah itu akhirnya dia sudah merasakan untuk melakukan sesuatu, ternyata ini nilai-nilai yang baik yang harus kita ikuti. Itu baru muncul internal. Jadi tidak semua eksternal itu jelek, enggak. Karena internal itu bisa jadi muncul dari eksternal. Baik, luar biasa itu Bapak, tepuk tangan dong untuk Pak Fir.
Oke, untuk tanggapan-tanggapan lain kita akan lihat dulu karena Ibu Jamila masih akan melanjutkan paparannya hingga selesai dulu. Dipersilakan Ibu Jamila. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menanggapi dan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selesai ya? Oke, kita buka, lanjut. Nah, kalau menurut informasi atau ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak, yang pertama mencatat 100 kali, mungkin kejadian yang pertama ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena siswa itu terlambat sekolah itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Biasanya konsekuensi selain memiliki ciri-ciri 2 arah berdasarkan kesepakatan, dia itu nilainya kalau di matematika itu jadi 0, netral, impas. Ketika dia mencoret-coret ya dia konsekuensinya harus mencoret-coret buku yang mengganti buku, seperti itu. Tidak relevan ketika dia mencoret-coret harus keliling lapangan. Mungkin itu ada hal selain tadi dibuat kesepakatan berdua, juga ada syarat yang harus dipenuhi yang lainnya. Jadi konsekuensi itu punya ciri-ciri lain, yaitu netral atau kosong-kosong. Misalnya dia tidak mengerjakan PR matematika, ya konsekuensinya mengerjakan PR matematika ketika mungkin jam istirahat, seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ketika kita menumpahkan air ya konsekuensinya membersihkan, bukan push up, mungkin seperti itu kurang lebih penjelasannya ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, sama-sama lari tadi ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Nah, yang perlu digarisbawahi PJOK-nya. Mungkin temannya sudah lari duluan pemanasan, karena dia terlambat, jadi konsekuensinya ya harus lari pemanasan dulu. Jadi relevan, jadi impas, netral, 0-0 gitu. Itu konsekuensi. Ciri lainnya selain dibuat kesepakatan, dia akan bernilai impas atau imbang, netral ya. Jadi sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Konsekuensi itu jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian, nah ini mungkin kita sama-sama sharing. Ini kita sadur dari Dayung Gosen, mungkin yang di sini PMM-nya sudah lulus, mungkin menemui ini apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasa itu hukuman. Anak itu biasanya sangat tidak suka. Kalau ini biasanya sesuatu harus terjadi. Kalau nyobek buku temannya ya diganti bukunya, mungkin seperti itu. Ini disadur ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Bisa jadi kan kita perkataan yang hukuman ya, menghardik itu kan, karena juga hukuman fisik mungkin tadi lari untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR matematika, ya dia harus mengerjakan ketika jam istirahat. Jadi dia kehilangan haknya untuk beristirahat. Tapi kan jangka waktu pendek, esokan harinya bisa berkegiatan kembali seperti biasa atau bisa istirahat kembali sesuai dengan hak anak-anak yang lain juga. Anak membenci disiplinan akhirnya kalau hukuman, karena cenderung tadi menyakitkan. Kemudian anak menghargai disiplin kalau konsekuensi, karena tadi salah satunya sudah dibuat kesepakatan. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau tadi konsekuensi Pak Abir sudah menjelaskan sangat baik, ada stimulus respon atau stimulus tanggapan. Tergantung dia melakukan kesalahan apa, nah itu yang harus dia pertanggungjawabkan mungkin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, salah satu cirinya. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya hukuman itu ketika kita bertanya pada anak, ada beberapa anak mungkin kasus yang dia menyembunyikan, jadi akhirnya berbohong. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi karena tadi sudah ada kesepakatan, jadi anak berusaha untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan kadang. Mungkin ketika upacara dia berbuat tindakan yang negatif lalu langsung diberi hukuman. Ketika saat upacara bisa jadi dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman.
Kalau konsekuensi kehilangan hak seperti tadi, mengerjakan PR matematika pada jam istirahat, hak dia untuk beristirahat itu hilang. Jadi jangka pendeknya hilang hak dia. Nah, kita sudah masuk ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Nah, ini ada definisi tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia akan diterima di kelompoknya kembali walaupun sudah berbuat kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, tujuannya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu dilakukan secara kolaborasi. Mungkin biasanya guru dengan murid itu juga bisa. Jadi anak diajak diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, ini bedanya. Ini ke bawah, maaf. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, betul tadi kata Pak Fir. Murid tidak tahu akan apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, betul. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu jadi mungkin tadi lari, push up itu fisik, psikis itu kata-kata, mungkin yang menyayat hati bisa jadi. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Salah satunya tadi contohnya kehilangan hak untuk beristirahat ketika jam istirahat. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang terakhir restitusi. Bedanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita melibatkan murid, berdialog dengan murid. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi solusi itu muncul dari idenya murid juga. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita di sini memiliki ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semuanya ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama paling dasar itu yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, bisa juga kesenangan. Jadi ada 5. Biasanya setiap apa yang kita lakukan itu ada tujuannya. Salah satunya mungkin salah satu ada di sini di 5 kebutuhan dasar yang kita ingin wujudkan. Kemudian di sini kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, apa sih bedanya? Kurang lebih seperti itu. Kalau penghukum mungkin kata-katanya biasanya ada bahasa yang menghardik. Salah satunya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tanda serunya biasanya banyak. Kalau pembuat merasa bersalah, itu kalimatnya halus, Bapak Ibu. Kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lemah sekali, Ibu kecewa. Nada penyampainya halus, tapi itu membuat anak menjadi merasa tidak percaya diri, jadi merasa bersalah pada dirinya. Kemudian teman itu jadi kita memposisikan sebagai teman. Ayolah, biasa kata-katanya mirip-mirip ada ayolah. Masa kamu tidak mau sih membantu ibu? Kurang lebih seperti kita mengajak seperti teman. Kemudian pemantau ini lebih mirip ke peraturan, jadi ke konsekuensi yang sudah disepakati. Biasanya kita posisinya ada di posisi pemantau. Nah, yang paling tinggi itu ada posisi manajer. Nah, di sini ketika anak berbuat salah, kita sudah mulai berkolaborasi dengan anak tersebut dan menanyakan apa yang kita yakini. Jadi kurang lebih praktek segitiga restitusi ada di posisi kontrol manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Saya ingin mencontohkan. Misalnya saya pernah menjumpai anak mencontek pada saat sumatif harian. Contoh posisi kontrol penghukum itu apa sih? Keluar kamu dari kelas selama pelajaran saya, dengan nada tinggi. Itu jadi Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Seharusnya kamu tidak mencontek, ibu kecewa sekali dengan kamu. Jadi nadanya itu lembut, tapi itu memojokkan anak. Kemudian posisi kontrol sebagai teman.
Coba dong kamu taati peraturan kelas. Tolong bantu ibu dengan bersikap jujur ketika sumatif harian. Jadi seperti bicara kepada teman. Pemantau, kamu sudah melanggar tata tertib. Jadi sudah ada peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu kerjakan ulang di ruang guru, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir manajer. Itu ditanyakan apa yang kamu yakini, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi anak itu diajak diskusi. Nah, mohon maaf nih Bapak Ibu, yuk kita mungkin tebak-tebakan sedikit. Yang pertama, kita tebak itu posisi kontrol apa? Kamu nggak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ada yang mau menanggapi? Penghukum. Terima kasih Bu Kun. Ada yang berbeda? Jadi dia terancam tidak mendapat nilai. Mungkin posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ayolah kamu lakukan demi ibu ya. Itu posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Apa Pak dia? Teman. Ya baik, bagus. Jadi posisi kontrol kita sebagai teman. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan manajer? Luar biasa, beri aplaus buat Pak Dian dan Bu Kun. Keren. Jadi betul, tepat sekali Pak. Jadi sudah memahami apa ya? Ada 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan oleh guru. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sharing tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mengenalnya juga istilah lain, kesepakatan kelas. Itu tujuannya sama. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak biasanya, berupa pernyataan universal. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kalimat larangan. Biasanya kalimatnya positif semua, sedikit saja tapi mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu sampai ratusan, cukup sedikit tapi anak itu mengenang dan mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah kalau di kelas ya, semua warga kelas dilibatkan. Jadi ditandatangani oleh semua warga di kelas, artinya mereka sudah meyakini. Nah, ini yang pernah saya praktekkan Bapak Ibu. Mohon maaf tulisannya sangat luar biasa. Yang pertama, mungkin awalnya dari saya ambil misalnya yang kedua ya. Jadi dari kalimat larangan, kalimat mungkin negatif, kita ubah dulu ke kalimat positif. Jangan memakai HP misalnya. Ini kalimat anak-anak ya. Jangan memakai HP. Mungkin kalau bahasa Indonesia jangan menggunakan HP gitu ya, bukan ya. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Manfaatkan HP untuk kegiatan pembelajaran. Kan ada beberapa pembelajaran yang kita menggunakan IT atau teknologi ya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya jangan itu kita ganti. Tujuannya masih sama tapi kita gunakan kalimat positif. Di sini saya ambil 10. Nanti keyakinan kelas akan menjadi 10 keyakinan kelas. Tadi kan salah satu cirinya tidak perlu banyak, tapi anak itu mudah melihat. Nah, itu yang saya ambil. Kemudian di sini katanya jangan semua. Jadi peraturan itu biasanya dengan larangan ya, tapi kita ubah menjadi kalimat positif, ya kan? Nah ini. Kemudian dari peraturan berubah menjadi kalimat positif. Nah, ini akan muncul nilai kebajikan. Ini yang kita akan mungkin abadikan di kelas, taruh pojok kelas dan sebagainya. Ya tadi menggunakan HP, jangan menggunakan HP. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab dan komitmen, misalnya seperti itu. Jadi itu yang akan dikenang anak. Ketika dia melanggar itu, dia akan dikembalikan nilai keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati tentang tanggung jawab dan komitmen. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu pernah mempraktikkan. Mungkin langkahnya ada yang tertinggal, bisa jadi karena kita belum tahu apa itu istilahnya. Saya mengenal ini pun dari program guru penggerak. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3. Kalau di matematika ini namanya kaki ya, ada 3 rusuknya. Maka itu dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakannya. Yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu biasanya guru itu menanyakan, mencari tahu dulu kronologinya seperti apa, kemudian guru meyakinkan. Di sini ada kata-kata biasanya yang muncul, buat salah itu wajar, tidak apa-apa, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu tidak tertarik terhadap permasalahan kamu. Jadi kita fokus ke penyelesaian masalahnya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan atau tujuan. Anak itu mengutarakan tujuannya apa sih melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita dialog dengan anak-anak. Jadi tujuan mereka melakukan itu apa? Memenuhi kebutuhan apa? Yang tadi 5 kebutuhan dasar itu. Apakah kesenangan, kepuasan, kasih sayang atau apa? Itu kan dihasilkan dari dialog kita dengan anak. Nah ini Bapak Ibu, mungkin saya kemarin mencoba mempraktikkan sedikit mengenai penerapan segitiga restitusi. Bisa dibantu Pak Ji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kamu Rara? Saya nah, itu pas lewat depan kelas kita, lalu pas jam pulang, nanti depan kita itu dia beberapa teman-teman kan, dan itu lihat jadwalnya, kalau tidak salah, karena sudah tiketnya hari Senin, tapi itu tidak lihat. Gimana sih laporan ceritanya? Tadi saya tiket kok Bu? Oh Rara tiket, apa Rara buat teman-teman sampai selesai? Tadi saya tiket cuma sebentar, itu saya pergi sama teman saya. Baiklah, mungkin Rara tujuannya sudah ada tujuannya. Apa sih tujuan Rara melakukan hal itu? Karena saya sudah menjanji pada besok mau melakukan saya. Soalnya apa yang saya itu dari saya itu dan saya tidak tahu Pak baiklah, jadi terima kasih Rara sudah menceritakan kronologisnya ya. Terus itu mengira itu tidak menginginkan Rara, menyalahkan Rara, itu dan mencari solusi untuk bagaimana solusi untuk masalah ini. Nah, Rara dipanggil, Rara bicara kalau misalkan ya, yuk kita cari solusi bersama-sama gitu ya, sepakat. Tidak apa-apa nah, manusia berbuat itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu juga dulu pernah berbuat salah. Nah untuk menyelesaikan masalah ini, kita sudah punya kebajikan. Ingat-ingat ini sudah kita sepakati. Ingat nggak nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Saling menghormati, luar biasa masih ingat disalut. Nah kira-kira dari masalah ini nilai yang belum diberikan apa ya? Untuk kedepannya karena punya saya luar biasa, jadi Rara punya niat untuk kembali teman-teman ya dengan bersiap kelas yang luar biasa. Jadi masalah ini kedepannya keren sekali. Jadi Rara punya ini ya, baik Rara itu akan punya banyak teman, akan supaya orang-orang jawab ya, bahas boleh kembali kelas. Apa sih yang sudah disepakati di kelas? Ada beberapa poin, kemudian kita tanyakan. Jadi yang belum kamu tunjukkan yang mana? Ya mungkin di sini karena dia meninggalkan tiket, jadi dia salah satunya tidak bertanggung jawab. Nah itu mencari solusi dari anak tersebut, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk mempraktikkan segitiga restitusinya, nah itu saya dapat juga dari program guru penggerak.
Terima kasih Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu Bapak yang meriah untuk pemaparan yang luar biasa oleh Ibu Umi Jamila SPD. Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya dengan pemaparan yang sudah disampaikan Ibu Jamilah dengan sangat jelas tadi, kita selaku audiensi bisa memberikan tanggapan maupun pertanyaan apabila masih ada yang belum jelas. Untuk itu kita memasuki sesi ini, yakni sesi tanggapan dan tanya jawab. Untuk sesi tanggapan akan saya buka dalam satu termin. Satu termin ini akan ada 2 orang yang memberikan tanggapan. Kemudian untuk sesi tanya jawab, demikian pula akan saya buka dalam satu termin dengan 2 orang penanya. Dipersilakan Ibu Bapak, barangkali ada yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih. Terima kasih pendapat tadi saya lihat tentang segitiga institusi. Sebenarnya mohon maaf, rasa cepat-cepat banget sakit. Sehingga kalau saya ambil merem-merem bukan karena saya tidak semangat, tapi karena saya sakit. Tentang segitiga institusi saya tidak akan tanya, tidak akan menanggapi, cuma melengkapi saja yang saya ketahui. Jadi yang pertama adalah stabilitas identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya begini: ketika kita mendapatkan seseorang siswa melakukan perilaku yang menyimpang, ketika kita ajak masuk ke ruang BK, karena saya ruang BK contohnya akan BK, pasti di dalam dirinya ada semacam kecemasan, ketakutan, apa dan macam-macam. Maka yang awal yang pertama dilakukan oleh seorang BK adalah dia supaya stabil dulu pribadinya. Misalnya ditanya, kenapa kamu takut? Ya, iya Pak, saya takut karena tadi saya tidak sengaja. Misalnya kan itu biasalah, namanya orang tidak sengaja. Saya juga dulu pernah seperti itu. Itu kata-kata seperti itu maksudnya biar dia itu nanti ketika untuk tahapan berikutnya di 3 institusi itu dia dalam keadaan netral, bukan takut, bukan apa-apa. Maka pertama begitu dia datang kita stabilkan dulu. Kalau saya misalnya kok nangis, katanya nggak bisa, ya udah nangisnya selesaikan dulu, gitu kan? Sudah nangis, nggak bicara sudah nyambung, lah kita ajak ke tahap berikutnya. Istilahnya dibumbungin, ya, dibumbungin. Minimal itu biar stabil dulu lah. Dia secara pribadi ketika berhadapan dengan guru atau buka. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan. Memang untuk validasi itu sebetulnya kan, kenapa sih kok begitu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita ingin ini aja untuk mengetahui tindakan itu dilakukan karena apa. Mungkin ada tujuan tertentu, mungkin juga tanpa tujuan. Kalau misalnya tanpa tujuan, kita sampaikan dampak dari perlakuan itu bagaimana bagi orang lain maupun bagi dirinya. Jadi tidak semua perilaku orang itu dia bertujuan, belum tentu. Orang yang terlambat itu mungkin dia tidak punya tujuan, mungkin karena apa, dia mungkin iseng-iseng saja atau mungkin apa, belum tentu perilaku yang menyimpang itu bertujuan, belum tentu. Jadi karena memang nilai-nilai orang itu mungkin beda dengan kita, mungkin bisa seperti itu karena nilainya yang mungkin bagi orang tertentu disiplin nggak penting. Wong biasa subuh dapat makan nilai tertanam, nggak perlu disiplin apa. Nah itu mungkin ketika dia melakukan tidak disiplin itu dia tanpa tujuan, tapi karena nilai-nilai yang dia tidak miliki seperti nilai-nilai positif yang lain. Lah kalau misalnya seperti itu bagaimana? Ya kita gali misalnya seperti itu. Lah kalau misalnya dia tanpa tujuan ya kita tanyakan aja dampaknya bagaimana, apakah nanti apa baik apa tidak, apa gitu. Kalau sudah kita diskusi bareng-bareng dampaknya kok misalnya jelek negatif, ya kita tahap berikutnya. Kalau dia sudah menyadari bahwa ini nggak baik, akhirnya begitu dampaknya nanti kurang baik, lah kita tahap berikutnya itu merencanakan kira-kira itu supaya tidak dilakukan kembali apa ya, rencana apa yang ingin kamu lakukan. Di dalam perencanaan kita tidak siswa harus menunjukkan ide, belum tentu. Tidak semua siswa itu memiliki ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya kita pancing-pancing dengan
pengalaman guru ketika menyelesaikan ini dengan cara ini. Saya nggak suka. Kalau ini, oh ya saya suka. Bisa aja seperti itu. Karena nggak semua siswa memiliki detail. Kalau kita misalnya sudah diberikan di konseling itu belum tentu siswa tidak ngomong terus ngomong enggak ya, kita berikan banyak pilihan-pilihan yang kira-kira yang cocok bagi dia. Intinya segitiga restitusi itu adalah mengubah perilaku yang kurang baik menjadi yang baik. Intinya kan itu tahapan-tahapannya ya seperti itu. Terima kasih sudah menambahkan saja. Oke, terima kasih Pak Fir. Terus kembali ke Pak Fir. Masih ada satu kesempatan untuk satu penanggap lagi, dipersilakan. Nanti setelah itu baru akan dijawab oleh Bu Jamilah. Dipersilakan, Bu Is barangkali atau Pak Sukron. Ya, silakan Pak Sukron. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lebih ke pertanyaan ya. Untuk segitiga restitusi tadi selain disampaikan Bu Umi dan juga mendapatkan tambahan pemaparan oleh Pak Fir, intinya adalah tahapan-tahapan dalam menangani anak begitu ya, supaya anak dari kesalahan yang dilakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau melihat tahapannya semacam itu menstabilkan identitas terlebih dan sebagainya, apakah ini cocoknya hanya dilakukan oleh guru BK saja atau setiap kita sebagai guru bisa melaksanakan itu? Kalau setiap guru bisa pun berarti nanti mungkin tipsnya bagaimana Bu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niam atas pertanyaannya. Ini ada jawaban dari Pak Firdaus sekaligus. Dipersilakan Pak Firdaus. Sertifikat restitusi ini intinya kan sebetulnya ingin anak usaha untuk merubah perilaku yang tidak baik jadi baik, tidak seperti itu. Dan itu dilakukan oleh siapa saja. Ketika guru ingin merubah perilaku seseorang karena dia tidak mengerjakan PR, kan dia harus bisa merubah. Nah kadang-kadang ketika orang tidak mengerjakan PR, misalnya kan dipanggil oleh panitia, kamu nanti kemudian itu ketika datang ke ruang sesuai dengan panggilannya itu kan akan timbul sesuatu kecemasan bagi anak. Nah tahap yang tadi itu menghilangkan kecemasan itu, biar ketika diajak bicara itu betul-betul netral, tanpa cemas, tanpa apa, jadi sudah netral. Jadi ya semua tidak hanya di BK saja. Jadi ketika misal seorang guru ingin merubah, lah kalau menurut segitiga restitusi ini tahapan-tahapan ini kan bisa dilakukan. Jadi mulai dari anak datang itu, kalau anak bisa datang ke situ dalam keadaan semua, oh itu jundang lalu kok bisa bla itu malah menambah kecemasan, mau merasa gembor-gembor, jadi bacakan itu mah justru di tahap awal harus itu jangan dimunculkan supaya anak biasanya kan penaku seminggu terus aku ya seperti itu maksudnya kan akhirnya pada hukuman dan keluarga. Tapi ketika distabilkan dulu supaya anak ini nanti kita diajak bicara itu pena. Kadang-kadang anak diajak bicara gak pena itu kalau misalnya dia sering dari tatapan jadi ya menelan dengar dulu apa cengkel atau apa itu atau jawabannya nengah itu tandanya dia masih ada sesuatu kecemasan di dalamnya, itu kita hilangkan. Nah jelas tahapan-tahapan itu ya semua guru harus sebaiknya untuk merubah perilaku tahapan itu yang dipakai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Baik, sudah cukup jelas ya. Ini tadi berarti sesi tanggapan sekaligus sesi tanya jawab sudah berlangsung. Dan saya kembalikan kepada Ibu Jamilah, barangkali akan menambahkan tanggapan ataupun jawaban dari pertanyaan dari Pak Niam maupun Pak Firdaus. Oke, baik, mungkin menambahkan dari pertanyaannya Pak Niam. Pak Fir juga sudah luar biasa dengan pengalamannya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Keren banget prakteknya. Nah kita apakah bisa dipraktekkan dengan makna lain? Sangat bisa. Jadi selain guru BK kita bisa praktek. Sebenarnya sebelum saya masuk ke program guru penggerak, ternyata saya pun menyadari saya pernah mempraktekkan hal ini Pak. Cuman saya baru tahu namanya itu segitiga restitusi. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang terutama misalnya tidak mengerjakan tugas kaitannya dengan makhluk saya itu biasanya mengajak anak berdialog. Nah itu ternyata langkah-langkah yang dilakukan, tiga langkah tersebut ternyata itu namanya segitiga restitusi. Jadi tipsnya
sebenarnya ilmu baru memang ketika dipraktekkan untuk pertama kali kita akan mungkin bahasa gaulnya kagok gitu ya Pak ya. Tapi ketika nanti sudah terbiasa, insya Allah akan sudah hafal dengan sendirinya apa sih itu ciri-ciri menstabilkan identitas yang sudah dijelaskan Pak Fir sangat jelas. Kemudian validasi tindakan kebutuhannya apa sih, kenapa dia melakukan kayak seperti itu. Kemudian kembali lagi ke menanyakan keyakinan. Makanya kita berharap setelah mungkin saya mencoba mendiseminasikan budaya positif ke teman-teman, mungkin di kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas itu dulu, karena nanti kan ada kita menanyakan keyakinan itu. Jadi anak itu masih ingat nggak keyakinan-keyakinan yang ada di kelas. Jadi itu juga salah satu langkah yang ada di segitiga restitusi. Terima kasih Bu Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangannya dong yang meriah untuk Bu Umi Jamila. Ibu Bapak yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang keempat, yakni refleksi. Yakni Ibu Jamila mengharapkan adanya umpan balik dari Anda para audiensi pada siang hari ini setelah menyaksikan, memahami pemaparan Ibu Jamila mengenai penanaman budaya disiplin di sekolah. Dipersilakan. Saya beri kesempatan kepada 2 orang, bisa yang belum ataupun yang sudah. Dipersilakan. Pak Pulo mungkin. Silakan. Silakan Ibu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab tentang refleksi nomor 1, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Izin menjawab sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Basuki Pusputarini, guru seni budaya. Izin menjawab terkait pertanyaan nomor 1. Jadi mengubah paradigma saya, hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yaitu saya misalnya saja saya punya pengalaman memberikan reward atau penghargaan kepada anak. Tetapi sesungguhnya setelah saya melihat dari diseminasi budaya positif hari ini, ternyata bahwa memberikan penghargaan atau reward itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dari memberikan reward atau penghargaan itu dapat diartikan sama dengan hukuman. Jadi ternyata setelah saya mengikuti diseminasi ini, bahwa penghargaan atau reward itu tidak sesuai, tidak baik untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bu Nabila, sangat luar biasa refleksinya. Berikutnya ada yang mau menyampaikan refleksi? Dari refleksi. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih yang berkaitan dengan itu tadi reward. Jadi reward maupun hukuman itu dua-duanya merupakan penguatan dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Ketika orang itu melakukan baik, maka dia dikuatkan dengan reward. Terus kan itu dia jadi kan merasa senang, oh ternyata ini sebenarnya sebagai penguat. Jadi itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman juga sama-sama penguatan, bahwa yang dilakukan itu melakukan pelanggaran, diberi penguatan. Maka dengan hukuman, masalahnya hukuman itu tidak baik. Kita bisa menggunakan cara-cara yang lain selain hukuman, misalnya kesepakatan tadi. Tapi yang namanya reward itu bagus, bukan nggak boleh, beda dengan hukuman, beda. Kalau reward itu memberikan dua-duanya sama-sama untuk menguatkan perilaku, yang satu menguatkan yang baik, yang satu menguatkan bahwa itu tidak baik. Jadi kalau misalnya tadi itu perlu diluruskan lagi, jadi masih seperti itu kan, itu karena untuk memberikan semangat lagi untuk melakukan suatu kebaikan ketika kita beriman. Terima kasih. Berikutnya saya Bu. Gini Bu, setelah saya mengikuti pemaparan yang Bu Umi Jamila sampaikan, ini timbul
kesadaran saya tentang praktik yang selama ini saya lakukan di kelas. Biasanya saya kalau ada anak yang menyimpang dari aturan yang sudah disepakati bersama, langsung saya berikan konsekuensinya, Bu, tanpa ada dialog, karena saya kok terus terang merasa waktunya itu nggak ada, Bu, untuk melakukan dialog secara personal gitu kepada anak. Jadi nanti kalau saya lakukan, teman-temannya yang lain itu jadi tidak terperhatikan oleh saya. Jadi mohon solusi bagaimana caranya ketika kita menjumpai anak melanggar, kemudian kita sudah memberikan mengingatkan tentang kesepakatan bersama, konsekuensinya, dan agar segitiga restitusi itu bisa berjalan tanpa mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Terima kasih, Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Kun. Terima kasih juga buat Bu Nabila dan Pak Firdaus, tanggapannya luar biasa. Ya, penghargaan itu memang tadi sifatnya motivasinya eksternal, Bapak Ibu, tetap dibutuhkan, tapi kita berharap kita bisa mengajak anak atau memberikan sesuatu yang bisa mengarahkan anak ke motivasi intrinsik. Mungkin kita tidak bisa mengaruhi karena intrinsik itu kan muncul dari dalam dirinya, Bapak Ibu ya. Tetap baik, tapi tetap ada dampaknya, Bapak Ibu. Kemudian buat itu ada dampaknya, jadi anak itu ketergantungan. Jadi melakukan sesuatu karena ada iming-iming yang hadiahnya. Nah, itu yang ingin kita di budaya positif ini, di program guru penggerak ini, berharap anak itu muncul keinginan itu atas kesadaran dirinya, jadi motivasi intrinsiknya. Kemudian buku tadi terkait dengan segitiga restitusi, buku sudah di posisi kontrol, di sini sudah diperlihatkan buku itu pemantau. Buku berharap menjadi posisi kontrol atau mempraktikkan manajer terkait dengan jam pelajaran. Maaf Ibu Kun, untuk mempraktikkan segitiga restitusi itu biasanya di luar jam pelajaran dan itu di luar kelas. Kita mencari tempat yang nyaman, kayak kemarin saya mungkin mempraktikannya ketika di luar jam pelajaran. Terus ketika sudah pulang sekolah juga bisa, itu kan kondisi sekolah sudah sepi. Mungkin anak bercerita itu kan butuh kenyamanan, butuh privasi juga. Nah, itu sebaiknya dilakukan tidak di dalam ruang kelas gitu. Jadi bisa dilakukan di luar. Jadi itu tetap KBM seperti biasa normal, tapi Ibu memanggil kembali anak yang bermasalah tersebut di lain waktu. Dan itu sebaiknya di luar kelas, cari tempat yang nyaman. Jadi anak itu bercerita itu bisa bebas. Dia menceritakan apa yang dirasakan dan apa yang diperlukan itu apa adanya tanpa malu-malu. Biasanya kalau banyak orang di depan orang kan berbeda. Nah itu Ibu, mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Umi Jamila. Ibu Bapak yang kami hormati, sampailah kita pada acara penutup. Namun patut kiranya kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada para audiensi yang telah menyimak paparan dari Ibu Umi Jamila dengan penuh antusias, dengan terbukti dengan banyaknya tanggapan maupun pertanyaan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Hari ini yang tidak masuk siapa?
keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas ya. Apa sih tujuan kelas? Keyakinan kelas. Pertama di sini kelas ada 2 ya. Tujuannya agar kelas kamu aman, nyaman, kondusif, menyenangkan selama proses pembelajaran. Ya. Jadi kita buat keyakinan kelas 72 ini. Nah, sebelumnya kalian menuliskan apa sih yang kalian impikan di kelas 72 ini biar aman, nyaman, kondusif, menyenangkan. Nanti kalian tulis di post-it yang ibu bagi ya. Pulpen kelas ini seperti apa contohnya? Selama pembelajaran tidak boleh ngobrol, misalnya ya. Itu harus kamu tulis. Jadi kamu menginginkan kelas 72 ini kelas yang seperti apa? Gitu ya. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas itu, kemudian akan kita tulis, akan kita tanda tangani bersama-sama. Merupakan kesepakatan antara semua warga kelas 72. Oke? Nah, sekarang ibu bagikan post-it-nya. Nanti kalian tulis apa sih yang kalian inginkan di kelas ini, ya. Ibu tolong dibagi nanti setiap anak 1, kalian tuliskan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan di kelas 72 ini. Kalian juga tuh ada waktu dibagi. Nah, dibagi setiap anak 1. Nah, kalian tulis apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan di kelas 72 ini agar kalian selama menempati kelas 72 ini aman, nyaman, selama proses pembelajaran juga menyenangkan, ya. Silakan. Nah, sambil dipikirkan apa yang kalian inginkan. Nah, silakan mulai ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kalian mulai menuliskan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan di kelas 72 ini. Boleh sambil ini? Nanti yang kalian inginkan, ya. Apa yang kalian harapkan tulis. Apa yang kamu inginkan di kelas 72 ini dia. Tadi kan tujuan kita membuat keyakinan kelas agar kelas ini apa? Aman, nyaman. Tulis. Nah, kamu tulis. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu impikan di kelas 72 ini? Yang aman, nyaman, menyenangkan. Tulis. Nah, tulis. Ini kertas post-itnya kurang? Satu ya. Nah, hasil kalian boleh langsung ditempelkan di depan. Silakan yang sudah boleh ditempelkan di papan. Nah, yang sudah boleh ditempelkan di papan. Boleh ditempelkan di papan yang sudah ditulis, tempelkan sini. Nah, nanti kita kelompokkan. Silakan. Boleh ditempelkan, silakan. Ya. Nah, silakan. Taruh. Oke. Silakan. Hasilnya.
penjelasannya.